Mikael akan buka ya. Santai. Orang sabar disayangi oleh Bapak Yahweh, disayangi oleh Tuhan ya. Kita sabar ya. Bapak Ibu, angkatan 77 semua saksi-saksi Bapak Yahweh, Mikael akan buka ya. Dari tadi di alam roh ini, kita bicara alam roh dulu ya. Kita bicara alam roh dulu. Nanti bersabar, santai. Tadi di alam roh itu Mikael jam setengah tiga. Jam setengah tiga sore itu Mikael berdoa. Dan rohnya malaikat Gabriel. Rohnya malaikat Gabriel. Dia datang kepada malaikat Mikael di Papua secara alam roh. Dia datang kepada malaikat Mikael menyamar seorang wanita. Dia menyamar seorang wanita adalah seorang ibu. Seorang ibu dengan menggendong anaknya. Dia menggendong anaknya menyamar seperti orang miskin. Karena banyak malaikat pada saat ini, malaikat surga menyamar seperti orang gila, orang yang cari makan di tempat sampah, orang-orang yang kena kudis-kudis, yang penyakit yang berbahaya. Mereka itu ada yang menyamar seperti orang gila, bawa skop, bawa parang di tangan, bawa kayu di tangan, pakaian rabik-rabik. Itulah penyamaran para saksi-saksi surga, para malaikat surga yang menyamar di dalam dunia nyata. Mereka menguji Al-Kasihmu. Jikalau engkau mempunyai Al-Kasih, engkau lihat mereka di jalan, engkau mau kasih uang, silakan engkau kasih uang. Kalau engkau mau kasih makan. Jangan pernah engkau bawa namanya kamera. Jikalau engkau melayani mereka dengan ketulusan hati, tanpa engkau sadari bahwa yang menyamar itu bisa langsung Isa anak Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyamar seperti orang miskin. Menguji imanmu, apakah engkau perhatian kepada orang-orang yang terlantar, ibu janda, yatim piatu, mereka yang tidur di jalan-jalan, di bawah kolong jembatan, tidak punya pakaian, jalan seperti orang gila. Itulah kami para malaikat yang menguji hati umat manusia. Jika umat manusia melayani kita dengan tulus, maka kita akan memberkati mereka, kita akan melindungi mereka dengan kuasa yang ada di dalam diri kita. Malaikat Gabriel menyampaikan saat ini. Saya tadi jam 3:30 menyampaikan kepada malaikat Mikael. Shalom malaikat Mikael. Dan malaikat Mikael menyapa saya. Saya jam 3 datang ke Papua seperti ibu-ibu yang mencari makan di jalan-jalan, memegang anak perempuanku. Aku menyapa malaikat Mikael, dan malaikat Mikael pun membalas kepada saya. Karena kita adalah teman dekat, teman sehati, sahabat Bapak Yahweh. Malaikatku, yaitu temanku dan baikku, adalah malaikat Mikael. Malaikat Mikael selalu berjalan dengan malaikat Gabriel. Sudah paham tidak, umat manusia? Aku ada di dalam dunia ini
menguji hati umat manusia. Tetapi kebanyakan umat manusia tidak memperhatikan diriku. Aku berubah jadi orang gila, aku berubah jadi orang miskin, aku berubah jadi orang bisul-bisul. Tapi engkau semua, kalau engkau tidak membedakan roh, engkau tidak akan tahu. Karena kami para saksi, kami para malaikat berubah menyamar. Kami mempunyai kuasa, kami bisa berubah jadi laki-laki, kami berubah jadi perempuan, kami bisa berubah jadi orang tua, kami berubah bisa jadi anak kecil. Paham tidak paham? Itulah dunia kami. Dan pesan yang kedua, perintah dari surga kepada kami para saksi sesuai dengan perjanjian Bapa Yahweh kepada kita para saksi yang kekurangan makanan. Contohnya kita yang mempunyai utang, Bapa Yahweh memberitakan kita untuk memasukkan nomor rekening kita. Kenapa bisa kasih masuk? Itu sekali menguji hati dari umat manusia. Apakah umat manusia menghargai saksi-saksi Bapa Yahweh atau tidak? Kalau jika engkau tidak merespon semua itu, engkau sudah tahu jawabannya. Engkau mau diselamatkan atau tidak? Karena di dalam firman Bapa Yahweh ada tulis tentang dua hukum terbesar tentang al-kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budi, dengan segenap yang ada di seluruh hidupmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, jika engkau melihat orang terlantar, orang kekurangan makanan, orang yang kena bencana, kalau mereka masukkan nomor rekening mereka, engkau boleh mentransfer atau engkau boleh membantu mereka. Tapi jangan pernah kasih tahu namamu, engkau transfer diam-diam ataupun engkau bantu diam-diam. Tidak kasih tahu nama, tidak bawa namanya kamera. Kita melihat hati engkau. Paham tidak paham? Hai umat manusia. Dan di alam doh, Lucy juga mencoba diriku. Lucy mencoba diriku. Lucy bilang, hai mempelaiku, kemari. Lucy menggoda diriku. Menggoda saat ini, yaitu menggoda malaikat Gabriel, mengambil seperti seorang wanita. Saat ini Lucy masih menggoda-goda malaikat Gabriel untuk menjadi mempelainya. Paham atau paham? Ketiga, umat manusia mau masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai harus merendahkan diri, bertobat, berbalik kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, yang akan menyelamatkan dirimu. Engkau harus bisa menerima teguran, nasihat, didikan, seperti seorang bapa mendidik anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak diambil oleh Lucy di dalam kebinasanmu, di dalam api neraka. Bumi ini adalah neraka. Paham atau paham? Diambil alih oleh malaikat Mikael. Shalom Olim, Bapak Ibu, saudara teman-teman semua. Bapak Ibu, saudara teman-teman, Mikael buka ya. Siapa itu? Ibu Jessica. Ibu Jessica yang baru gabung di Angkatan 77. Yang Bapak Ibu melihat ada pedang roh di dalam, maksudnya pedang roh itu di depannya seperti malaikat Mikael. Ibu Jessica itu adalah temannya malaikat Mikael, teman baik, teman dari surga. Di dalam dirinya itu,
Di luar casingnya itu perempuan, tapi di dalam roh di dalamnya itulah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel yang ada di dalam dirinya. Makanya malaikat Gabriel itu mempunyai pedang roh seperti malaikat Mikael. Ibu Jessica itu adalah malaikat Gabriel. Ya, paham atau paham Bapak Ibu saudara teman-teman? Sudah tahu jawabannya, Bapak Ibu tercari. Itu jawabannya. Itu malaikat Gabriel. Jadi Bapak Ibu kalau Mikael tidak menyampaikan firman, kalau Mikael jarang mau tampil di YouTube, Bapak Ibu teman-teman lihat dengar itu disampaikan oleh angkatan 77, malaikat Gabriel, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona, Nabi Nuh sampai Nabi Elia. Dengarlah mereka semua ya, karena Mikael sama Gabriel teman baik ya, teman baik, teman sejati sehati. Walaupun kita beda daerah, walaupun Ibu Jessica orang Bugis, Mikael orang Papua, tapi roh kita itu kompak loh, satu, bisa teman baik, teman sehati, sepikir, seperasaan. Makanya Mikael di sini pun dengar juga, dengar di sini. Tapi Bu, tadi sore itu Mikael berdoa toh, Mikael dengar itu rohnya ini, rohnya malaikat Gabriel disampaikan, malaikat Mikael, dia panggil. Walaupun Mikael berdoa di Papua, Mikael dengar itu. Oh ini suaranya malaikat Gabriel, makanya malaikat Mikael nyapa-nyapa. Terus samping itu Lucy juga dibicara begini Bapak Ibu. Lucy dibicara begini, Mikael, engkau jangan dengar itu. Engkau jangan dengar suara-suara dari alam roh. Engkau harus dengar suaraku. Mikael kan tidak mau dengar suara Lucy, malas. Makanya Bapak Ibu harus bisa membedakan roh. Mana suara ini dari surga, suara ini dari malaikat Mikael, suara ini dari malaikat Gabriel. Oh suara ini daripada saksi-saksi surga. Oh suara ini dari saksi-saksi kegelapan, saksi Lucifer. Sudah, Bapak Ibu sudah dapat jawabannya toh? Itu malaikat Gabriel yang selama Bapak Ibu cari di mana ini malaikat Gabriel, sudah muncul itu di grup angkatan 77. Itu adalah malaikat Gabriel. Sudah apa jawaban? Makanya karena begini, malaikat Gabriel kan dia muncul di YouTube di angkatan 77 kan, artinya kehadirannya Raja Damai Ibu Maria melahirkan rohnya sama Immanuel akan terjadi ya, dan amin ya. Engkau tangkap dengan iman, dengan mata roh ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, sekarang ini Bapak Ibu kita di sana ya, kita di sana lagi ya, supaya Bapak Ibu lihat iya benar pedang roh malaikat Mikael dengan pedang roh malaikat Gabriel itu sama ya. Kita kan sehati seperasaan, apa yang malaikat Gabriel alami Mikael pun alami, jadi sama, karena rohnya Mikael dengan Gabriel sama, bukan cuma kita dua saja, rohnya kami para saksi dan suci itu sama, makanya roh kita itu menyatu. Jadi Nabi Elia bicara, Mikael pun tahu. Tapi padahal ini pakaian biasa loh, pakaian biasa ini, tapi jangan kena kuasa surga langsung dia bercahaya. Inilah Bapak Ibu pedang roh seperti malaikat Gabriel. Ini toh, ini pedang rohnya ini. Ini pedang roh ini. Sama toh dengan malaikat Gabriel toh. Ya sama, kita dua ada teman sehati seperasaan yang melayani Bapak Yahweh dengan setia, tidak pengkhianat seperti Lucifer. Ini pedang roh kita sama ini, malaikat Mikael sama malaikat Gabriel. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang mau bergabung di angkatan 77,
Mikael kasih kesempatan lagi, Bapak Ibu bisa tulis nomor HP-nya tapi tidak pakai huruf, tidak pakai angka, pakai huruf, supaya bergabung di angkatan 77. Baru bisa dengar suara kebenaran disampaikan oleh malaikat Gabriel. Bapak Ibu mau masuk, saya masuk itu, supaya mendengar suara kebenaran dari, karena disampaikan oleh malaikat Gabriel itu real dan nyata, itu dimensi roh di surga itu. Jadi Mikael, Gabriel, jadi berapa malaikat Mikael? Kita hitung ya. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Uriel, malaikat Rafael, malaikat KTH. Masih ada malaikat yang lain lagi. Malaikat Rafaim 6. Malaikat Rafaim. Atau 6 Bapak Ibu. Kita hitung ya. Malaikat Mikael, iya saudara, ke malaikat Rafaim juga sama. Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Rafaim, KTH. Nanti sedikit demi sedikit dibuka semua. Dan malaikat khusus yang di hati Bapak ya itu. Oh, malaikat Serapim. Oh iya saudaraku. Sorry, malaikat Serapim. Iyo. Malaikat Serapim, sorry. Iya, malaikat Serapim. Itu. Jadi Bapak Ibu, intinya kita para malaikat sudah hadir. Jadi Bapak Ibu harus bisa membeda-bedakan roh. Jadi banyak malaikat-malaikat kegelapan yang menyamar seperti malaikat-malaikat terang. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Uriel, malaikat Rafael, malaikat Rafaim, malaikat KTH, malaikat Uriel. Nanti Bapak Ibu, sebenarnya bukan cuma 8 malaikat. Seluruh malaikat kerja surga sebagian besar itu sudah ada di dalam dunia ini. Jadi manusia mempunyai nama, kami malaikat mempunyai nama. Jadi bukan cuma Bapak Ibu tahu cuma 8 malaikat, tidak. Manusia mempunyai nama, kita malaikat semuanya itu mempunyai nama. Iya saudaraku, malaikat Serapim. Sorry, malaikat Serapim. Iya. Kalau nyero kan bilangnya malaikat Rafaim, tapi kalau nyata itu malaikat Serapim. Mikael kan sukanya bicara tentang dunyaro, bilang malaikat Rafaim, tapi kalau nyata kan malaikat Serapim. Jadi Bapak Ibu teman-teman, manusia mempunyai nama, malaikat mempunyai nama. Malaikat itu kalau dia dengan tubuh surga itu, dia itu cantik dan manis, ganteng, dan dia wangi. Manusia tidak bisa tahu malaikat ini dia laki-laki atau perempuan. Bapak Ibu, malaikat itu dia tidak mempunyai alat kelamin. Oh iya saudaraku, dengan malaikat kerubim. Kenapa saudaraku Aditya? Jaringan tidak baik kah?